Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulianti, yaitu di sini saya akan membahas tentang multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu ada definisi multimedia pembelajaran, di mana multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Selanjutnya yaitu makna multimedia pembelajaran terbagi dua, yaitu ada makna multimedia pembelajaran sebelum tahun 1980, yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Yang kedua yaitu ada makna multimedia pembelajaran setelah tahun 1980, yaitu multimedianya mencangkup penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencangkup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Selanjutnya yaitu ada komponen multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu ada teks. Teks ini dapat digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, menu, label, caption, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada video. Video yaitu berupa rekaman kejadian atau peristiwa serta proses yang berisi urutan gambar yang bergerak disertai suara. Yang ketiga yaitu ada audio, yaitu berupa suara manusia atau narasi, suara binatang atau benda lain, musik, dan efek suara yang digunakan untuk memperjelas informasi teks atau gambar. Yang keempat yaitu ada gambar, foto, dan grafis, yaitu berupa gambar yang digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Yang kelima yaitu ada animasi. Animasi ini yaitu rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu yang dapat membantu peserta didik memahami dan mencerna topik pembelajaran yang kompleks dan abstrak. Selanjutnya yaitu ada penyajian multimedia pembelajaran, terbagi menjadi dua, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia yang linear ini merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua ada multimedia interaktif, yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Selanjutnya ada multimedia interaktif. Terbagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif nonlinear dan multimedia interaktif hierarki. Yang pertama yaitu multimedia interaktif nonlinear, yaitu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Yang kedua multimedia interaktif hierarki, yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu ada karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama yaitu bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statistisnya model media konvensional.
Yang ketiga yaitu ada interaktivitas, yaitu memberikan kesempatan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar atau bentuk yang lainnya. Selanjutnya yaitu dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Dan yang terakhir yaitu harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Selanjutnya ada strategi penyajian multimedia. Yang pertama yaitu ada tutorial. Tutorial ini merupakan format sajian yang merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks, gambar, baik diam atau bergerak dan grafis. Yang kedua yaitu ada drills, yaitu format yang dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep dalam format. Ini disajikan serangkaian soal dan berisi jawaban dan pembahasannya. Yang ketiga yaitu ada simulasi, yaitu format yang mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata, misalnya untuk menstimulasi pesawat terbang, di mana pengguna seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan pesawat terbang tersebut. Yang terakhir yaitu ada game, yaitu format yang berisi permainan mengenai pembelajaran yang diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain agar pengguna tidak merasa bosan. Selanjutnya yaitu ada level interaktivitas, yaitu ada navigasi video, navigasi audio, kontrol animasi, navigasi halaman, dan ada kontrol menu atau link, ada hypermap, ada respon feedback, ada drag and drop, ada kontrol game, dan ada kontrol simulasi. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerja suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu memperbesar benda yang kecil, yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Dan yang terakhir yaitu terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan belajar saat kebutuhan muncul dan belajar tanpa terikat waktu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai multimedia pembelajaran. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.